Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bersama aku, Amanya Lingka. Kali ini aku akan berbagi pengalamanku saat mengajarkan Lingka merangkak kemarin. Video ini sudah aku ambil sejak lama ya, sejak awal Lingka belajar merangkak, yaitu mulai saat Lingka berusia 3 bulan. Serta step by step bagaimana awal ia belajar merangkak sampai ia bisa merangkak di usia 6 bulan. Aku berusaha merangkumnya sedetail mungkin untuk teman-teman. So, tonton sampai habis ya. Sebelum itu, biar aku makin termotivasi share pengalaman aku dan Lingka, minta supportnya ya untuk like, komen, dan subscribe. Komennya yang baik ya teman-teman. Terima kasih. Merangkak merupakan salah satu tahap perkembangan pada bayi. Sebelum mereka beranjak berjalan, bertumpu dengan kedua kakinya yang mungil. Merangkak merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang bayi. Merangkak akan membuat anggota tubuh bayi menjadi lebih terlatih. Juga dapat melatih saraf motorik bayi dan perkembangan keseimbangannya. Bayi akan merangkak dengan lengan kanan dan kaki kiri, lalu sebaliknya secara bergantian. Proses inilah yang bisa disebut dengan cross crawl. Pergerakan tangan dan kaki secara bergantian ini bisa menjadi tanda bahwa otak kiri dan otak kanan bayi seimbang. Merangkak juga dapat membantu dalam perkembangan dan pemahaman bahasa, dan juga kepekaan terhadap sentuhan dan visualnya. Itulah kenapa penting untuk mengajarkan dan melatih bayi supaya badannya lebih kuat untuk fase selanjutnya, yaitu belajar berjalan. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut, bayi belajar merangkak memasuki usia 8-10 bulan. Meski demikian, ada juga yang sudah memperlihatkan tanda-tanda bisa merangkak sejak umur 6-7 bulan. Salah satu tanda bayi teman-teman siap untuk merangkak adalah ia akan mulai mahir melakukan push up kecil dengan menggoyangkan tubuhnya ke depan ke belakang, tetapi tetap berada di tempat atau biasa disebut dengan onggong-onggong. Langkah pertama menuju proses merangkak adalah kemampuan menahan kepala saat tengkurap dengan bertumpu pada perutnya. Semakin sering tengkurap, maka otot-otot bayi juga akan semakin kuat. Ajak bayi main sambil tengkurap cukup dalam beberapa menit, kemudian durasi waktunya bisa ditingkatkan secara bertahap. Buat waktu tengkurap di lantai menyenangkan. Ajak bicara, tertawa, dan bermain. Coba panggil namanya atau tarik perhatiannya dengan mainan yang berbunyi agar ia terpacu mengangkat kepalanya dan membuat kaki dan tangannya bergerak bebas. Selama waktu tengkurap, teman-teman bisa letakkan mainan atau benda favorit bayi dan ambil perhatiannya. Goyangkan permainan tersebut sehingga ia ingin menggapainya. Taruh mainan sedikit di luar jangkauannya agar ia berusaha meraihnya. Ini akan membuat bayi mendorong tubuhnya untuk meraih mainannya, bergerak menggunakan tangan serta kakinya. Jika ia sudah dapat menopang tubuh dengan kaki dan tangan, letakkan tangan teman-teman di belakang telapak kaki bayi sebagai pijakan ia untuk mulai bergerak. Teman-teman juga bisa meletakkan cermin di hadapan bayi. Saat ia melihat pantulannya sendiri di cermin, akan memotivasinya untuk bergerak maju, kemudian merangkak secara bertahap ke objek yang dilihatnya. Jika teman-teman selalu melatih bayi seperti ini, bayi akan dapat merangkak dengan cepat. Sediakan tempat yang nyaman di mana terdapat mainan menarik dan segala sesuatu yang dapat dijelajahi bayi dengan aman. Tempat yang bersih serta tidak dilapisi alas atau kasur yang terlalu empuk. Gunakan matras untuk melatih bayi agar merangkak dan merasakan lebih leluasa untuk bergerak ke sana kemari. Bisa pakai playmat seperti aku ini ya. Aku sudah pakai playmat ini sejak awal Lingka belajar tengkurap.
Alas ini tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras. Alas ini lebih aman daripada berguling dan belajar merangkak di lantai langsung. Karena saat awal Linka belajar merangkak, dia akan terjatuh karena belum seimbang. Jadi aku agak khawatir jika langsung ditaruh di lantai. Nanti link pembeliannya aku tulis di bawah ini ya, aku udah pakai ini sejak lama. Bayi merangkak harus terbiasa bermain di lantai sebelumnya. Pastikan si kecil punya cukup banyak waktu untuk berlatih bergerak secara mandiri di lantai. Bayi yang lebih banyak bermain di lantai biasanya lebih cepat untuk merangkak. Ia akan terangsang untuk lekas mengeksplorasi lingkungan dan merangsangnya untuk bergerak dibanding jika teman-teman sering meletakkannya di ayunan, baby walker, atau kursi bayi. Semakin sering bersantai di lantai, semakin anak mengerti bahwa ia punya banyak kesempatan untuk belajar merangkak. Bayi yang jarang menghabiskan waktu di lantai mungkin lebih lama untuk bisa merangkak. Meletakkan bayi terlalu lama di ayunan, bouncer, dan kursi bayi lainnya hanya akan membatasi ruang geraknya dan eksplorasinya. Pastikan lantai aman dari benda-benda berbahaya seperti stop kontak, benda-benda tajam, dan mainan kecil yang mudah tertelan. Bantu bayi untuk posisi merangkak. Membantu bayi menaikkan perutnya saat hendak mencoba merangkak, serta posisi tegak kedua tangannya menumpu badan. Jika bayi belum kuat mengangkat perutnya, teman-teman bisa melatih bayi dengan menaruh bantal di bawah perutnya, sehingga perutnya terangkat dan tangannya membentuk posisi push up seperti ini. Jika sering dilatih, bayi akan kuat mengangkat perutnya sendiri. Setelah bayi kuat mengangkat perut sendiri, bantu ia untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Ajarkan supaya tangan dan kakinya maju secara perlahan seperti ini. Untuk memotivasi bayi merangkak, teman-teman bisa mencontohkan gerakan merangkak agar ia bisa melihatnya. Biarkan ia melihat kita merangkak dan ikutlah merangkak bersama bayi. Melatih bayi merangkak dengan cara mencontohkan di depannya menjadi salah satu cara supaya ia bisa cepat merangkak. Karena bayi akan melihat dan mempelajarinya serta meniru gerakan yang kita lakukan. Yang terakhir adalah asupan nutrisi. Kenapa aku tambahkan asupan nutrisi di sini? Karena perkembangan bayi dipengaruhi oleh pertumbuhannya. Pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada ukuran fisik seperti berat dan tinggi badan karena beberapa faktor. Salah satunya faktor asupan nutrisi. Kembang ialah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Pertumbuhan yang optimal akan mendukung kemampuan motorik bayi seperti merangkak. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan akan selalu berjalan bersamaan. Keduanya saling ketergantungan satu sama lainnya. Sehingga beri bayi asupan nutrisi yang mencukupi ya teman-teman. Selain bayi akan mampu menjelajah permukaan dan tempat baru, manfaat bayi merangkak adalah melatih kemampuan motorik kasar.
Merangkak melibatkan banyak aktivitas otot tubuh seperti lengan, betis, dan leher. Hal ini berguna untuk mempersiapkan bayi untuk melakukan aktivitas dengan motorik kasar, seperti berjalan dan berlari. Lalu, melatih kemampuan motorik halus. Saat merangkak, otot-otot pada telapak bayi maupun jari-jarinya harus kuat untuk membantu menopang tubuhnya. Jika terasa dengan baik, kemampuan motorik halus ini akan membantu bayi melakukan berbagai hal dengan tangannya, seperti mengancing baju, menulis, atau menggenggam benda lebih erat. Koordinasi tubuh dan mata. Ketika merangkak, ia belajar untuk mengatur posisi dan jarak antara dirinya dengan objek, penghalang, maupun orang lain. Bayi senantiasa aktif menggunakan mata dan ototnya. Hal ini berguna agar ia mampu melakukan aktivitas dengan lebih akurat saat ia beranjak besar, seperti berolahraga. Meningkatkan keseimbangan. Agar bayi merangkak dengan lancar, tentu bayi harus menjaga keseimbangan tubuhnya. Hal ini pun akan diterapkan terus-menerus dalam seumur hidup bayi, mulai dari berdiri, berjalan, hingga berlari. Semua stimulasi tersebut sebaiknya dilakukan saat kondisi bayi sedang baik dan tidak rewel ya teman-teman. Hindari memaksa bayi. Jangan terlalu memaksakan bayi untuk berlatih merangkak selama berjam-jam. Latih bayi dengan secukupnya dan semau bayi, menyesuaikan moodnya. Nah, itu tadi pengalamanku melatih anakku Lingka agar ia bisa merangkak. Semoga dapat membantu dan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku ini. Semoga tumbuh kembang si kecil sehat dan lancar selalu ya teman-teman. Sampai jumpa.